Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Menceritakan tentang seorang bendahara yang dihadapkan pada masalah besar karena akan dipecat oleh tuannya karena dia menyia-nyiakan harta tuannya. Dengan cerdik, ia mengurangi utang para debitur tuannya untuk menjamin masa depannya. Anehnya, tuan ini memuji kecerdikan pengurus itu. Meskipun sebenarnya tindakannya sebagai bendahara sepenuhnya tidak jujur. Maka Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menginspirasi kita semua beberapa prinsip rohani. Yang pertama, kebijaksanaan dalam mengelola harta duniawi. Bendahara itu cerdik dalam menggunakan kesempatan yang ada untuk mengamankan masa depannya. Yesus mengajak kita untuk bijaksana dalam menggunakan harta duniawi untuk tujuan yang kekal. Ini berarti kita harus menggunakan waktu, talenta, harta yang kita punya untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Yang kedua, soal kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Dalam ayat 10 Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar." Kesetiaan dalam hal-hal kecil seperti kejujuran di dalam keuangan, waktu, atau tanggung jawab sehari-hari itu sungguh mencerminkan integritas kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Tuhan mempercayakan kita dengan hartanya, tetapi Ia mengharapkan kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Maka kesetiaan pada hal-hal kecil ini sungguh diperlukan. Dan pada akhirnya di bagian ketiga, pada ayat yang ke-13, Yesus menegaskan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon dalam artian ini adalah harta. Kalau kita membaca sepintas, maka ayat ini menantang kita untuk kembali melihat, memeriksa prioritas kita selama ini. Apakah harta, ambisi, atau kesusahan duniawi menjadi tuan dalam hidup kita? Atau kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita mau belajar hari ini bagaimana kita berjuang untuk mengelola harta, waktu, dan talenta saya dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Saya juga berjuang untuk melihat kembali integritas saya. Apakah saya selama ini menjadi orang yang dipercaya? Apakah selama ini saya setia dan jujur? Mulai dengan hal-hal yang kecil. Dan pada akhirnya, saya juga perlahan-lahan mau belajar untuk
menunjukkan prioritas hidup. Apakah mamon itu dalam hidup ini mengalihkan perhatian dan juga kasih saya kepada Tuhan? Semoga apapun yang saya miliki bukan untuk diri sendiri, tetapi saya berjuang untuk rela berbagi, bersolidar dengan orang lain. Karena saya sudah lebih dulu dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang berlimpah, maka saya juga belajar untuk berbagi dengan mereka yang sungguh membutuhkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.